Perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu adalah pertama, memasukkan sesuatu yang melewati rongga kerongkongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tiada kata yang lebih patut, yang lebih pas, atau yang lebih afdol kecuali ucapan syukur kepada Allah. Pada pagi ini, subuh ini, kita kembali bisa hadir menjumpai Ramadan 1443 Hijrah. Kesempatan tidak Allah berikan kepada setiap orang. Banyak di antara kawan-kawan kita yang tidak sampai umurnya ke bulan Ramadan. Betul apa tidak? Di grup-grup WA kita setiap hari ada saja ini yang wafat, keluarga ini yang wafat. Tapi Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Sekarang kita sudah di bulan Ramadan, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu, inna, sesungguhnya Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Allah saja, malaikat saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita ini. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sekalian, menjelang sekitar 20 menit ke depan kita akan bahas masalah-masalah seputar fikih puasa. Karena ini awal pengantar Bapak Ibu, kita buka tentang fikih puasa, nanti akan kita buka tanya jawab. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup, pulang kita lagi. Tapi kalau pulang, ini karena hari Ahad ini libur, menyambung tidur nanti nampaknya. Nah, jadi kita buka tanya jawab, insya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dasar kita wajib. Nah, dalam fikih Islam, itu ada 3 macam puasa wajib dalam Islam. Jadi ibu, bapak, dalam Islam itu ada 3 macam puasa wajib, dan ketiga-tiganya itu wajib. Jadi ada 3 macam puasa wajib dalam Islam. Pertama, ada puasa itu yang wajib karena diwajibkan oleh diri kita sendiri, sehingga puasa itu menjadi wajib. Jadi wajibnya itu karena orang yang bersangkutan yang mewajibkan untuk dirinya sendiri. Contoh, ini bulan-bulan Maret, April, Mei ini sedang progres anak-anak kita masuk ke perguruan tinggi. Ada yang lokal, regional, ya, di Riau, ada yang kemudian nasional ke Jawa, ya, ada yang internasional. Ini proses ini. Terus anaknya berusaha. Oleh ibunya
menengok anaknya itu gigih mencari perguruan tinggi untuk kuliah, kemudian berniat, andaikan nanti anak saya ini lulus pada perguruan tinggi yang diinginkannya, maka saya puasa 3 hari. Kan gitu Pak. Ada anak orang tua seperti itu? Ada. Anaknya hamil, kalaulah kehamilan anaknya ini aman, cucunya lahir dengan selamat, apalagi cucu pertama, maka nenek akan puasa 3 hari. Ternyata cucunya lahir dengan selamat, sehat. Semua anaknya perempuan 5 orang, tapi pas lahir cucu laki-laki. Itu memang gembira badannya. Betul apa enggak Pak? Atau anaknya 7 laki-laki, pas lahir cucu perempuan. Subhanallah. Nah, nikmat nih. Lahir dengan selamat. Neneknya sudah berniat, kalau lahir cucu puasa 3 hari berturut-turut. Begitu cucunya lahir, apa hukum puasa tadi? Wajib. Kita menyebutnya puasa nazar. Maka puasa itu menjadi wajib bagi dirinya sendiri, tidak bagi orang lain. Jangan pula yang bernazar dia yang disuruh puasa, orang lain pula janganlah. Atuknya pula disuruh, puasalah bang katanya. Puasa apa nih? Kan bernazar 3 hari. Yang bernazar siapa? Saya. Enggak bisa, awak itulah yang puasa katanya. Itu nazar. Puasa ini jadi puasa wajib. Satu. Yang kedua, ada orang puasa karena bayar kafarat. Kafarat itu apa? Karena ia didenda untuk melaksanakan puasa. Didenda. Biasanya orang yang kena denda itu orang yang salah, orang yang bersalah, disangsi. Apa contohnya Ustadz? Orang yang bersalah dalam agama yang sanksinya itu puasa. Nah, contohnya dalam hukum keluarga Islam. Dalam hukum keluarga Islam itu ada satu judul namanya zihar, huruf zat, ha alif ra, zihar. Zihar itu apa Ustaz? Zihar itu adalah seorang suami yang menyamakan anggota tubuh istrinya, entah paha, entah punggung, entah perut, entah dada, yang menyamakan anggota tubuh istrinya, ia samakan dengan seperti ibu kandung. Tidak boleh itu Pak, itu jangan dibuat-buat tuh. Ini untuk bapak-bapak, jangan dibuat-buat itu. Menyamakan fisik sama seperti ibu kandung, itu hukumnya haram. Andaikan ia samakan itu, maka ia didenda puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan loh Pak. Nah, dan ini tak ada orang yang tahu nih kecuali dia dengan Allah saja. Satpol PP tak tahu, polisi tak tahu, RT RW tak akan ikut tuh. Cuman kalau ia lakukan itu zihar, maka dia diwajibkan berpuasa, denda panjang lah. Nauzubillahi min zalik. Tapi kalau yang ia samakan masakan kamu seperti masakan mama nih, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu anggota tubuh. Jadi ada yang wajib karena ia wajibkan untuk diri sendiri, ada yang wajib karena ia didenda untuk berpuasa, dan yang ketiga, puasa yang wajib karena faktor waktu. Puasa itu wajib karena faktor waktu. Karena waktu. Jadi waktunya ada, puasanya wajib. Begitu waktunya pergi, maka puasanya dipergi. Contohnya apa? Ya puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini wajib karena datangnya 1 Ramadan. Maka ketiga-tiga ini disebut puasa wajib. Ada yang wajib karena diwajibkan oleh diri sendiri, ada yang wajib karena dia disangsi, ada kemudian yang wajib karena ia memasuki bulan Ramadan. Puasa wajib mesti diniatkan sebelum fajar terbit, sebelum sahur, waktu sahur. Jadi kalau ada orang
Umpamanya Pak, ada orang bangun pagi belum makan belum minum, sampai jam 6 belum juga sarapan, sampai jam 7 belum juga sarapan, sampai jam 8 belum juga sarapan, sampai sholat zuhur Pak belum juga makan apa-apa lagi, kosong aja dari subuh. Ada anak orang seperti itu Pak? Ada. Terus begitu sholat zuhur langsung ia pasang niat puasa. Boleh, boleh kalau puasanya puasa sunat. Kalau puasanya puasa sunat, jadi boleh orang memasang puasa sunat di siang hari dengan catatan dari subuh sampai ia pasang niat belum makan apa-apa. Boleh. Tapi kalau lontong dah sepiring, durian dah campur lemang udah, itu ndak ada tuh. Jadi kalau puasa sunat boleh ia pasang siang, berniat siangnya dengan catatan dari subuh belum makan. Tapi kalau puasa wajib, nah ndak boleh. Jadi ada orang dari subuh belum makan, jam 6 belum makan, jam 7 belum makan, jam 8 belum makan, langsung ia pasang niat, kalau begitu puasa aja lah. Puasa apa nih Pak? Tak usah makan, saya puasa aja lah. Puasa apa? Kebetulan saya ada nazar, kalau cucu saya lahir saya puasa. Boleh apa tidak? Khusus puasa wajib yang nazar tadi tidak boleh, ia masih berniat dari sebelum subuh. Nah ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau puasa sunat boleh. Kalau puasa sunat boleh. Kalau puasa, dalilnya apa puasa sunat? Sekarang kan orang harus ada dalil. Dalilnya adalah fi'li, hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi, yang kemudian dia tanya kepada istrinya, apakah ada makanan kita hari ini? Ada nak makanan hari ini? Jadi Nabi lapar, kemudian tanya, ada nak makanan kita hari ini? Kata istrinya, ndak ada. Kalau zaman Nabi kan mungkin saja orang belum makan, karena pada zamannya kalau makan mesti dimasak dulu ya. Sekarang aja Pak, berjejer-jejer orang jual lontong, jual pical, jual goreng pisang segala macam. Kalau pada zamannya tidak ada orang jual-jual nasi seperti ini. Maka Rasul langsung puasa, tapi posisinya itu adalah puasa sunat ya. Jadi maka kalau kita jalan ke kampung-kampung Pak, kalau kita masih bertemu orang-orang tua ya, itu kalau kita datang ke rumahnya pasti makan. Kapanpun kita bertamu, jam 3, jam 10, kalau jumpa pasti dikasihnya makan. Kok itu ceritanya? Memang orang dulu karena tidak ada rumah makan, tidak ada orang jual makanan berserak-serak seperti sekarang, memang orang bertamu itu memang dikasih makan tuh luar biasa. Nah jadi itu posisi puasa wajib dan puasa sunnah. Nah sekarang kita di bulan Ramadan ini adalah puasa wajib terhitung maghrib bagi yang memakai ru'yah, dan dihitung Sabtu Ahad kemarin bagi yang menggunakan hisab. Nah inilah puasa Ramadan yang wajib karena faktor waktu. Dan secara sejarah puasa wajib yang kita kerjakan hari ini, subuh ini, bulan ini, puasa Ramadan itu dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 183. Ada namanya mata pelajaran tarikh tasri'. Tarikh, huruf ta, huruf alif, huruf ro, ya, kha. Tarikh, tarikh ya. Tarikh tasri', penetapan hukum. Jadi ada namanya sejarah ditetapkannya hukum-hukum dalam Islam. Tentu hukum itu dimulai sejak Nabi lahir, sejak Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Maka kapan Allah wajibkan sholat 5 waktu, kapan Allah wajibkan wudhu, kapan Allah wajibkan zakat, kapan Allah wajibkan haji, kapan Allah wajibkan diet, dan seterusnya.
Termasuk di situ kapan Allah wajibkan puasa Ramadan. Nah, dijelaskan di sana bahwa puasa Ramadan ini itu Allah wajibkan kapan? Pada tahun kedua hijrah. Kedua hijrah itu artinya Nabi sudah 2 tahun hijrah ke Madinah. Nabi sudah 2 tahun hijrah ke Madinah. Nah, berapa umur Nabi ketika itu, Ustaz? Nah, diperkirakan umur Nabi pada tahun kedua hijrah itu umur 55 tahun. Ada yang berumur 55, Pak? Saya baru 45, 46. Nah, ada yang 55. Nah, jadi Nabi itu puasa umur 55 tahun. Kok sudah tua Ustadz baru puasa Nabi? Lah iya, karena waktu itu baru Allah turunkan kewajibannya. Kalau kita sekarang balik berakal baru. Maka Nabi baru puasa Ramadan 55 tahun. Umur 55. Jadi kalau ada konco-konco Bapak, friend-friend Bapak, umurnya 40, belum juga puasa lagi, mungkin dia mengerti sejarah mungkin. Nabi 55 baru puasa, ya kan? Tidak bisa kalau kita sekarang Islam balik berakal, maka kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Bapak Ibu, ada pengantar 15 menit sudah kami sampaikan tentang bagaimana posisi puasa wajib dan bagaimana posisi puasa sunat. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tambah sedikit lagi. Nah, oleh karena itu, di puasa Ramadan itu ada pengertian. Puasa itu al-imsaku anit ta'ami wath-tharabi wal jima'i ma'an niyat. Puasa itu ada rukun. Rukun pertama niat, malamnya berniat. Nawaitu sauma ghadin an adai syahri ramadana, ya kan, fi hazihi sanah lillahi ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, ya. Niat. Nah, kemudian siangnya tidak makan, tidak minum. Nah, tentunya kemudian ada pertanyaan, Ustadz, iko kami go potong dikumpul oleh PRT. Ngapa tuh Bu? Disuruh suntik vaksin. Awak jelas puasa, suntik vaksin pula. Apa hukum vaksin di siang Ramadan? Batalkah puasanya? Nah, kan begitu lagi. Nah, ini namanya masail, problematika hukum Islam terkait dengan ibadah. Maka perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa itu adalah pertama, memasukkan sesuatu yang melewati rongga kerongkongan. Itu satu. Walaupun yang masuk itu tidak mengenyangkan, yang masuk itu tidak sesuatu yang dimakan atau yang diminum, yang lazim, nasi, minum, teh manis, kopi, tidak itu. Kalau itu jelas, ya, asap saja masuk batal puasa. Apa Pak? Asap. Contohnya apa? Orang merokok. Ustadz yang masuk kan tidak nasi loh Ustadz, tidak minum, tidak kopi, kan asok aja Ustadz. Karena asap Bapak tuh memasuki rongga yang dihitung adalah makan, maka batal. Nah, ada sesuatu yang tidak masuk rongga, tapi fungsinya sama seperti makan. Fungsi makan apa Pak? Dari orang loyo, lemah-lemah sekarang kuat. Tadi agak tidak fresh, sekarang fresh. Contohnya apa? Orang kena infus. Orang diinfus tuh Pak, sama nak posisi seperti makan, tapi tidak lewat kerongkongan. Batal nak puasanya? Puasanya batal. Nggak diinfus dah Ustaz. Apa tuh contohnya? Nah, vaksin. Orang kalau divaksin, masukkan ke dalam tubuh, ada nggak pengaruhnya ke kita seperti makan? Yang tadi segar sekarang, yang tadi loyo sekarang segar, kan tidak Pak? Maka vaksin itu tidak membatalkan puasa.
Tapi kalau ada orang di siang Ramadan suntik vitamin C, nah, orang kalau loyo-loyo Pak suntik vitamin C, segar nak dia? Segar, maka itu membatalkan puasa. Jadi vaksin itu dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, pertama ada lil hajat, kedua ada tujuannya dan tidak mengganggu terhadap ibadah puasa. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengantar tentang hal-hal yang perlu kita jaga selama bulan Ramadan dan menjaga perbuatan-perbuatan yang membatalkan ibadah puasa mesti jaga. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Kita berdoa kepada Allah kiranya Ramadan tahun ini lebih memberikan keberkahan kepada kita. Amin. Berkah itu mananya Pak, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan bagi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.